Halo semuanya, kembali lagi bersama channel Alur Cerita Film Es Teh Manis. Semoga semuanya dalam keadaan sehat-sehat selalu ya. Untuk kali ini Es Teh Manis akan membahas alur cerita film yang berjudul Miss Sloane, yang mana film ini diperankan oleh Jessica Chastain sebagai Elizabeth Sloane. Film ini menceritakan seorang pelobi handal pemerintahan yang lebih memilih menggunakan jasa pria panggilan untuk bercocok tanam. Pelobi handal tersebut bernama Elizabeth Sloane yang memiliki karakter yang kuat sebagai pelobi yang handal dengan slogannya mengeluarkan kartu andalan setelah kartu andalan lawan. Inilah alur ceritanya. Di awal cerita kita akan diperkenalkan dengan karakter yang bernama Elizabeth Sloane, di mana Elizabeth terlihat sedang berbicara dengan pengacaranya yang bernama Daniel Posner. Dia sedang terjerat kasus pelanggaran kode etik yang membuatnya harus disidang. Sidang itu dipimpin oleh senator yang bernama Sperling. Kemudian atas saran dari pengacaranya semua pertanyaan dari senator Sperling selalu dia tolak untuk menjawab. Begitu juga dengan pertanyaan saat Elizabeth memiliki klien dari pemerintah Indonesia untuk membahas pajak impor minyak kelapa sawit ke Amerika. Dia juga menolak menjawab atas saran dari pengacaranya tadi. Kemudian cerita mundur ke 3 bulan sebelum Elizabeth disidang. Elizabeth bekerja di salah satu perusahaan yang bernama Craft & Waterman. Dia mempunyai seorang asisten yang bernama Jen. Elizabeth mengingatkan Jen untuk segera membahas pajak minyak kelapa sawit yang sedang dikerjakannya dari klien pemerintah Indonesia. Elizabeth kemudian menjelaskan jika minyak kelapa sawit ada di Nutella dan pajak pemerintah 300% yang dinilainya itu sangat berlebihan. Kemudian Elizabeth menyebutnya dengan pajak sabun karena masyarakat lebih peduli Nutella daripada sabun. Dan itu membutuhkan 4 senator lagi yang mendukungnya atas pengusulan tersebut. Kemudian Elizabeth mengusulkan untuk mengirim salah seorang senator yang bernama Jacob ke Indonesia untuk berwisata ke kebun kelapa sawit yang ada di Indonesia untuk menarik para senator tersebut. Namun Jen mengingatkan jika itu merupakan ilegal karena mengirim senator secara diam-diam. Yang langsung dibantah oleh Elizabeth itu legal selama tujuannya wisata dengan tujuan edukasi. Scene berlanjut saat dia dipanggil oleh pimpinannya yang bernama George Dupont. Ternyata Elizabeth kedatangan seorang tamu yang bernama Bill Sanford yang merupakan pebisnis senjata api. Kedatangan Bill Sanford menemui Elizabeth yaitu untuk mendapatkan dukungan Elizabeth untuk melemahkan undang-undang tentang kepemilikan senjata api yang sedang digagas oleh pimpinan Senator Hiton Harris. Kemudian Bill Sanford menjelaskan bagaimana jika semua wanita mempunyai senjata yang akan membuat kriminalitas di negara tersebut akan berkurang karena orang tidak akan berani macam-macam lagi dengan seorang perempuan. Sehingga membuat bisnis senjata apinya akan melejit. Mendengar itu membuat Elizabeth tertawa dan menolak mentah-mentah tawaran dari Bill Sanford tersebut. Karena menurut pandangan Elizabeth yaitu pemilik senjata api harus mempunyai identitas yang jelas dan harus diperketat kepemilikannya sesuai dengan yang sedang digagas oleh pimpinan Senator Hiton Harris. Melihat itu George begitu marahnya kepada Elizabeth karena telah menolak peluang bisnis yang sangat besar buat perusahaannya. Dan terjadilah perselisihan pendapat antara mereka berdua. Scene berlanjut saat setelah malam pertemuan Elizabeth dengan para senator. Terlihat ada salah seorang yang membuntutinya hingga pintu keluar. Ternyata pria tersebut merupakan pimpinan perusahaan kecil Peterson Wyatt yang bernama Rodolfo Smith. Maksud dan tujuan Rodolfo menemui Elizabeth yaitu mengajaknya untuk bergabung di perusahaannya dikarenakan sama-sama mendukung kebijakan Hiton Harris yaitu memperketat undang-undang tentang kepemilikan senjata api. Kesempatan itu tidak disia-siakan oleh Elizabeth karena sudah tidak sejalan dengan pimpinannya yang sekarang. Lalu keesokan hari Elizabeth mengumumkan pengunduran diri di hadapan timnya. Dan mengajak siapa saja yang mengikutinya sehingga tim itu pun terpecah menjadi 2. Yang satu tim Elizabeth yang bergabung dengan perusahaan Peterson Wyatt dan mendukung kebijakan pengetatan senjata api yang digagas oleh Hiton Harris. Sedangkan satu lagi tim Connor yang tetap bertahan di perusahaan Craft & Waterman yang mendukung Sanford menentang kebijakan Hiton Harris. Namun di luar dugaan asistennya Elizabeth yang bernama Jen malah memilih untuk tetap bertahan di perusahaan itu dalam artian dia ikut mendukung Sanford untuk melegalkan kepemilikan senjata api. Yang membuat Elizabeth sangat kaget dengan keputusan asistennya tersebut.
Pada saat malam harinya terlihat Elizabeth sedang menuju ke kamar apartemen di mana dia sudah janjian dengan seorang yang bernama Mark. Namun alangkah kagetnya Elizabeth ternyata di kamar itu tidak ada Mark namun ada pria lain yang mengaku bernama Ford. Ford menjelaskan jika Mark sudah pindah dan memintanya untuk menggantikannya bekerja. Ternyata Ford merupakan seorang pria panggilan yang biasa dipanggil untuk bercocok tanam bagi wanita-wanita kesepian. Setelah mendapat penjelasan dari Ford kemudian Elizabeth tidak terlalu mempermasalahkannya. Sehingga mereka pun bercocok tanam pada malam itu juga. Keesokan paginya Elizabeth mulai bekerja di perusahaan barunya dan terlihat langsung memulai untuk membahas untuk mendukung kebijakan Hiton Harris. Namun rapat itu diwarnai dengan adanya perbedaan pendapat dari seorang wanita dari timnya. Yang kemudian Elizabeth memintanya untuk memperkenalkan diri dan masa kerjanya di perusahaan itu. Wanita itu bernama Esme Manukarian yang merupakan salah seorang yang pernah mencoba menggagalkan penyelundupan senjata di negara tersebut. Pada saat pulang kerja terlihat Elizabeth mengajak Esme untuk makan malam. Pada kesempatan itu juga Elizabeth mulai mengenal siapa Esme yang sebenarnya. Scene pun berlanjut saat Elizabeth kembali ke kamar apartemen untuk bertemu dengan Mark. Namun lagi-lagi yang ada di kamar tersebut adalah Ford yang membuat Elizabeth mau tidak mau bercocok tanam lagi dengannya. Setelah selesai kemudian Elizabeth memberinya amplop yang berisi uang atas jasanya. Kemudian Ford mulai bertanya tentang pekerjaan Elizabeth. Yang membuat Elizabeth kesal karena dia tidak perlu mengetahui identitasnya karena dia dibayar hanya untuk bercocok tanam untuk semalam. Scene pun berlanjut saat Elizabeth mulai mencari dukungan untuk Hiton Harris dengan menemui langsung para senator. Sehingga terlihat timnya Elizabeth sedang di atas angin akan kemenangannya. Di saat tim Elizabeth sedang mau memfokuskan wilayah Florida untuk mendapatkan dukungan namun rencana itu langsung dibatalkan oleh Elizabeth karena sudah keburu bocor ke tim lawan dan dengan pinternya Elizabeth langsung mengetahui pengkhianat yang ada di timnya yang langsung dikeluarkan oleh Rodolfo saat itu juga. Namun kelihayan Elizabeth dalam menemukan mata-mata di timnya membuat anggota timnya bertanya-tanya bagaimana seorang Elizabeth bisa langsung mengetahuinya. Yang kemudian terungkap juga oleh Rodolfo jika Elizabeth selama ini mempunyai tim khusus yang bekerja untuk Elizabeth sebagai mata-mata untuk mengawasi setiap yang dilakukan oleh timnya maupun lawannya. Dengan tim khususnya itulah Elizabeth bisa mengetahui keberadaan pengkhianat di timnya. Mengetahui hal itu Rodolfo tidak setuju dan menyuruh Elizabeth untuk segera menghentikan pekerjaan tim khusus tersebut. Scene pun berlanjut saat acara debat langsung antara Elizabeth dan Connor yang ditayangkan langsung melalui televisi. Yang membuat Elizabeth langsung mengungkapkan bahayanya jika senjata dilegalkan dan itu telah terjadi pada salah satu anggotanya yang bernama Esme Manukarian di mana temannya kehilangan nyawanya akibat seorang yang memiliki senjata api. Yang secara tidak langsung mengungkapkan identitas Esme yang selama ini telah ditutupi rapat olehnya. Mendengar penjelasan dari Elizabeth membuat semua terfokus ke Esme sehingga menjadikannya narasumber untuk bahayanya jika senjata api dilegalkan. Dengan kejadian itu membuat kubu Elizabeth menjadi di atas angin untuk kemenangan. Namun di balik itu Esme sangat kecewa dengan Elizabeth karena telah membuka jati dirinya di kalangan luas. Esme mengatakan jika Elizabeth melakukan segala cara demi kemenangan walaupun itu dengan mengorbankan jati dirinya. Selanjutnya dikarenakan jati diri Esme telah terungkap di kalangan luas dan Esme merupakan orang yang menentang legalitas senjata api membuat dia menjadi incaran bagi pendukung lawan. Dan itu hampir membuat Esme kehilangan nyawanya jika tidak ditolong oleh seorang yang juga memiliki senjata. Dengan kejadian itu membuat kubu Sanford di atas angin karena seseorang harus memiliki senjata untuk melindungi diri seperti kejadian itu. Para senator pun mulai berpindah haluan ke kubu Sanford. Dengan melemahnya tim Elizabeth membuat kubu tim lawan memanfaatkannya dengan segala cara yaitu memperkarakan kasus Elizabeth ke pengadilan. Tim lawan juga terlihat mengancam pimpinan sidang agar menjatuhkan hukuman kepada Elizabeth. Selanjutnya film pun kembali ke alur cerita saat Elizabeth disidang. Dengan segala cara tim lawan menyerangnya. Mulai dari kasus pajak kelapa sawit di Indonesia sampai dengan kehidupan pribadi Elizabeth dengan pria panggilannya juga dihadirkan dalam persidangan. Pimpinan sidang yang bernama Sperling menanyakan ke Ford apakah Elizabeth selalu memakai jasanya.
Namun di luar dugaan Ford berbohong ke pimpinan sidang jika Elizabeth tidak pernah memakai jasanya, yang membuat Elizabeth begitu lega mendengarnya. Selanjutnya begitu Elizabeth melihat kedatangan Esme di persidangan itu membuat Elizabeth mengambil keputusan di luar dugaan yaitu Elizabeth mengakui kesalahannya dengan melanggar kode etik seorang pelobi dengan melakukan segala cara untuk menang bahkan mengorbankan jati diri seseorang yang membuatnya hampir kehilangan nyawanya. Namun setelah mengakui dan menerima hukuman secara mengejutkan Elizabeth mengungkapkan jika pimpinan sidang yaitu Sperling telah bersekongkol dengan timnya Sanford untuk menyerangnya dengan memberikan link rekaman video ke semua yang hadir dalam persidangan yang telah diambil secara diam-diam oleh tim khususnya Elizabeth. Yang membuat seluruh yang hadir di persidangan begitu kaget melihatnya dan Sperling pun dihukum atas kejadian tersebut. Setelah itu kita akan mengetahui jika selama ini Elizabeth meninggalkan mata-mata di timnya Connor yaitu asistennya yang bernama Jen yang selalu memberikan informasi kepadanya. Film pun selesai dengan kemenangan di pihak Elizabeth walaupun dia tetap harus menjalani masa hukumannya karena telah melanggar kode etik seorang pelobi.